Hutan alami di daerah Daya Luhur Ganya, Sumedang menjadi lokasi perburuan kami kali ini. Sebagian hutan memang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak lama karena letaknya yang tak jauh dari pemukiman warga. Udah siap nih tangganya ya Kang ya? Ini pohonnya. Cuman nggak kelihatan. Mana nih sarangnya nih Kang? Nah ini yang paling terpenting kalau kita mau ngambil sarang lebah, sabuk kelapa. Ini buat nanti asap-asepinnya, ya, ya Kang. Jadi buat ngusir lebahnya. Nah saya harus pakai ini. Kalau orang sini dipercaya kalau misalnya mau ngambil sarang lebah, biar nggak digigit, pakai ini, daun sirih. Ini daunnya gimana nih, Kang? Dibejak-bejak aja ya? Terus digosokin kena kulit. Diolesin deh. Ini baru pertama kali saya nyoba ngusir lebah atau biar nggak kena gigitan lebah pakai daun sirih. Yeay. Walaupun udah pakai sirih, tetap pengaman di luar wajib. Yeay. Lebahnya udah mulai terbang-terbang di telinga. Ini tinggi pohonnya sekitar 15 meter. Tapi biasanya Kang Sony tuh bisa manjat sampai lebih dari 40 meter. Itu nggak ngebayang deh. Ini ekstrim banget pekerjaannya. Berburu sarang lebah biasanya dilakukan oleh dua orang. Yang satu memanjat dan yang lainnya memastikan sarang madu aman ketika diturunkan. Musim di mana bunga belum berkembang adalah musim bagi lebah untuk bertelur. Sementara awal musim panas seperti ini, larva lebih banyak ditemukan tetapi tidak dengan madunya. Hah? Pindah? Aduh. Oh my God, ya Tuhan. Aduh. Astaga. Aduh. Jantung tuh. Aduh, sakit banget. Padahal tadi kata Akang Sony kalau udah pakai sirih nggak akan diantuk. Ini buktinya. Mana? Aduh, sakit. Aduh, udah turun aja deh. Ini lebahnya sadis banget. Tapi kita harus buru-buru melarikan diri dulu ya. Cari tempat yang aman. Maaf ya, Kang. Banyak kan ya? Mukanya. Itu sampai masih ada durinya loh di jidat loh. Itu tuh. Coba. Ya ampun. Nih Kang, aku ambilin nih. Masih ada durinya nih. Nah. Besok meriang kayaknya. Oh, tuh durinya. Itu di jidat semua lagi, Kang. Ya daripada ke yang lain kan mendingan udah be. Inilah yang biasa diburu warga untuk dikonsumsi. Bumbu yang digunakan cukup bawang merah, bawang putih, dan cabai. Oh, caranya gitu Iya, ya. enak ini teh. Segala macam obat penyakit bisa sembuh. Ini cara yang jitu kalau misalnya mau misahkan dari sarangnya sama larvanya begini. Jadi dikukus. Kalau dikukus otomatis kan sarangnya itu kan terbuat dari lilin, itu akan luntur atau jadi meleleh.
Sarang lebah dikukus terlebih dahulu untuk meminimalisir lilin saat larva dikonsumsi. Lilin lebah sebenarnya tidak beracun dan mudah untuk dicerna oleh tubuh. Namun rasanya mengganggu ketika dimakan, sehingga warga di sini terbiasa untuk menghilangkannya terlebih dahulu. Tada! Ini odeng yang udah dimasak, dipisah dari sarangnya, jadi begini. Bentuknya lucu. Tapi kalau dilihat agak-agak, mungkin karena ini tumpukan larva lebah, jadi agak geli ya. Ini tadi kan dimasaknya ditumis, jadi rasa gurihnya keluar. Dan kenyal-kenyal, krias dan kenyal. Ternyata tidak terlalu mengerikan rasanya. Api larnil atau larva lebah kaya akan kandungan protein dan mineral, serta memiliki kandungan asam amino yang sangat mirip dengan royal jelly yang sangat baik untuk kesehatan. Odeng ini khasiatnya banyak banget ya, Ibu ya? Banyak ya. Karena proteinnya tuh sangat tinggi. Bisa buat daya tahan tubuh, bisa ini Ibu kalau lemes-lemes ya kuat lagi ya Ibu ya. Awet muda. Awet muda. Staminanya banyak. Ini namanya menderita yang membawa nikmat. Kayak gini nih. Bersyukur, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Lam toro termasuk famili Fabaceae yang berasal dari Meksiko. Sudah ratusan tahun, lam toro tumbuh di Jawa lalu menyebar ke wilayah lain di Indonesia. Beberapa nama lain lam toro yang populer adalah melanding, selong, dan petai Cina. Lam toro mudah beradaptasi dan dapat tumbuh dengan cepat. Di berbagai negara Asia, lam toro tumbuh liar karena penyebarannya yang cepat. Lam toro bisa tumbuh hingga 20 meter dalam waktu kurang dari 6 tahun. Ini kalau di daerah Wonogiri dibilangnya melanding. Atau kita lebih kenal lam toro atau petai Cina. Sebenarnya ini kan tumbuhan peneduh buat di daerah perkebunan seperti ini. Cuman buahnya ini sangat enak buat dijadiin lalapan atau pecel. Ini kayak gini nih dalamnya. Kacang-kacangan. Bisa langsung dimakan nih. Kenapa dibilang petai Cina? Karena rasanya memang seperti petai. Ada lagi? Tapi yang betul kan yang hijau. Ini udah bisa langsung dimakan nih. Dari tadi masih ngunyah terus. Seger. Tapi kalau di sini mereka punya ciri khas yang biji-biji melandingnya yang sudah besar-besar seperti ini. Selain dijadiin lalapan, di sini mereka buat dijadikan tempe. Tempe melanding namanya. Nah, nanti ini yang akan saya buat. Enak banget ini. Berbagai sumber menyebutkan biji lam toro mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Secara turun-temurun, biji lam toro juga digunakan sebagai obat tradisional. Rebusan biji lam toro dipercaya mampu menyembuhkan penyakit disentri, cacingan, radang ginjal, bisul, dan insomnia. Cara peragian tempe, apapun bahan tempenya sebenarnya relatif sama. Asalkan takarannya tepat, bahan akan matang jika disimpan dalam beberapa hari. Khusus tempe lam toro, warga Dusun Duet Wonogiri menggunakan ragi berbahan koro begok. Koro berukuran besar yang difermentasi khusus untuk pembuatan tempe melanding. Ini takarannya segini ya Bu ya? Ya. Pakai mangkok es krim takarannya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Segini. Nah, cara bungkusnya ini pakai daun jati. Pakai daun jati, terus dilapisin pakai daun kunyit. Tapi bisa juga pakai daun pisang ya? Iya, bisa.
Nah, ini gunanya biar nanti hasil tempe melandingnya jadi putih, bersih. Dibungkusnya. Bungkusan dari daun bertujuan menghasilkan rasa tempe yang terbaik. Akan berbeda rasanya jika pembungkus memakai bahan non-organik. Namun fermentasi akan berjalan lambat jika semua pembungkusnya dari daun. Bagian paling luar harus dibungkus menggunakan kertas. Oh, ini bentuknya begini jadinya. Sama ya kayak tempe biasa ya, Bu ya. Cuman memang dilihat dari tekstur dan warnanya nih ada item-item ini karena dari kulit arinya ya, Bu ya. Iya. Waduh, ini kayak kalau dari baunya sih enak. Udah disiapin sambal bawangnya. Enak banget. Bu, saya lupa nawarin. Ayo, Bu. Jenengan. Mm. Jenengan, Mbak. Enaknya. Kenapa saya baru nyoba sekarang ya, Bu ya? Iya. Karena di daerah lain nggak ada, di Jakarta juga susah nyarinya. Bikin tempe melanding ini memang cuman di Dusun Duet ini. Nih ibu-ibunya jago bikin. Satu-satunya kesulitan untuk bikin tempe melanding ini karena cuaca aja. Jadi lebih sensitif daripada tempe kedelai ya, Bu ya. Ya. Aduh, enak, empuk ininya, teksturnya lembut.